Allah ketika merintahkan puasa itu yang ngomong kutiba alaikumus, kutiba furido, diwajibkan. Seperti halnya perintah, Allah juga ada nahin. Nahin itu maknanya apa? Melarang. Sama orang tua itu, anaknya ndak boleh ini, ndak boleh itu. Pasti buat kemaslahatan si anak. Ya Allah yang mana? Kalau ngelarang apa-apa itu jangan diprotes. Allah pernah marah loh Pak. Marahnya itu dalam hadis qudsi. Malam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak senang dengan takdir saya, silakan cari Tuhan lain. Wah, marah gitu. Cari Tuhan yang punya bumi. Ini bumi punya siapa ini? Termasuk bumi Serpong Damai punya Allah ya. Kalau kita diusir dari bumi Allah, mau tinggal di mana? Walam yasbir ala bala'i, enggak bisa sabar dengan ujian musibah saya, cari Tuhan lain. Marah itu Allah. Kita dilarang zina, mendekati zina aja tidak boleh. Wala taqrabuz zina. Apa? Innahu, Allah itu ngelarang, kadang ada alasannya, kadang tidak. Di ayat itu ada alasannya. Wala taqrabuz zina. Apa alasannya? Innahu kana fahisyah. Zina itu fahisyah. Fahisyah itu maknanya jember, menjijikan. Kita itu bukan kerbau, kita itu manusia. Maka orang kalau laki perempuan kagak nikah lagi, kumpulnya namanya kumpul apa? Tanpa ikatan itu. Wasa as-sabila. Allah sudah kasih jalan yang apa? Yang baik, yang banyak hikmahnya. Apa? Akad nikah. Akad nikah. Lek cara kumpul kebo itu salah jalan. Nanti itu kalau lahir anaknya bin siapa? Apalagi cowoknya banyak, ceweknya satu. Kalau bunting itu binnya bin siapa Bu? Rame-rame. Masa bin rame-rame? Ada tuh anak bin rame-rame ada. Nah. Wahidun itu mananya Allah apa? Banyak menjanjikan sesuatu baik untuk orang baik maupun orang. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba. Itu janji Allah. Orang-orang kayak kita ini nanti di akhirat itu mafaz. Mafaznya artinya orang-orang yang bejo. Apa bejo? Beruntung. Kenapa beruntung? Ada iqah wa a'naba. Nanti kita akan ditempatkan di kebun-kebun. Saat orang lagi diseksa, kita lagi apa? Menikmati fasilitas surga. Wa kawa'iba atraba. Mabok nanti kita di sana Pak. Ya, itu janji Allah. Tapi untuk orang-orang yang apa? Yang fujar, misalnya orang-orang yang zalim, ada lagi ancaman. Nah, maka Allah selain berjanji, mutawa'idun yu mengancam. Saya ngaji kitab itu namanya Minahus Saniyah. Kitabnya tipis sekali. Saben pasaran itu dulu di pondok yang baca Mbak Munib. Mbak Munib cara macam Minausaniyah. Baru mau ngaji kalau dibayar sama ibunya.
Mbahnya roti juta lagi gak dibayar gak mau. Memang Mbah Yai ini rada antik. Tapi ketika beliau ngaji itu bulan Ramadan kitab itu yang ngaji Masya Allah. Ya ulama-ulama termasuk kakaknya ikut ngaji. Saya sudah ngaji itu berapa kali hatam datang. Itu kitab galak banget menurut saya. Syekh Abdul Wahab Asy'arani galak. Dikisahkan ada seorang ulama gara-gara nggak sholat maghrib berjamaah coba. Karena uzur. Mungkin kecondet beliau apa nggak tahu. Akhirnya dia nggak sholat maghrib berjamaah, dia kodok 40 hari coba bayar. Bapak kalau nggak sholat jamaah di kodok nggak? Galak tuh kitab. Ya Allah. Kembali wa annal Qur'ana, dan sesungguhnya Al-Qur'an wa Taurata. Taurat ini kitab sucinya siapa ini, Pak? Nabi Musa ya? Wal Injila, Injil siapa? Waz Zabura. Wa laqad katabna biz-Zabur annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ini Bapak ini termasuk yang ditakdirkan oleh Allah sebagai pewaris bumi. Apa itu? Orang-orang soleh. Soleh ya. Inna fi hadza la balagal liqaumin abidin. Insyaallah. Zabur itu kitabnya siapa tuh, Bu? Nabi Daud. Nabi Daud cara maca Zabur, Pak, burungnya bisa jatuh. Saking merduknya suara. Kalau nggak tanya, ntar tanya aja. Kalau nggak percaya, tanya mana Nabi Daud kalau udah ketemu. Ya man 'allama Ibrahim al-hikmata 'allimni. Biasanya ulama ngajarinnya begitu. Ya man 'allama Ibrahim al-hikmata 'allimni. Empat kitab besar itu yaitu kutubuhu, kitab-kitabnya Allah, al-munazzalatu, yang sengaja Allah turunkan itu. Melalui siapa? Ala rusulihi, atas utus-utusannya Allah alaihi wassalam. Tapi bikalamihi, dengan kalamnya Allah. Artinya apa? Musa ya gak asal ngomong, Isa ya podo. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Surat An-Najm itu ya. Jadi Nabi kita itu kalau ngomong itu wahyu. Jadi gak ngarang. Enggak kok, enggak ngarang. Kalau kita ya rodo ngarang kalau kita. Apalagi kalau udah kepepet pasti kok ngarang. Ini hukumnya apa toh, Pak? Yuk, menurut saya ya rodo haram. Masa haram mah rodo gitu? Al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Halal itu warnanya hitam. Haram warnanya apa? Halal warnanya putih, haram warnanya hitam. Kalau yang remeng-remeng warnanya apa? Al halalu bayyinun wal haramu wa ma bainahuma, antara itu amrun tasyabihan. Ini kopi walaupun hitam halal loh, Pak, jangan lihat warnanya. Cuman kalau Bapak datang ada kopi lagi bengong, bisa jadi tidak halal, bisa jadi tidak haram. Karena bukan buat Bapak, main nyerobot aja. Itu air tuh, hati-hati.
Mbak, tulis airnya, entar jangan sampai air orang diminum, tulis botolnya, ayo. Sebab mereknya sama. Ini kan yang sering kasus ini kan apa? Udah minum 2 teguk tapi apa? Yang baru masih gimana? Saya pernah ikut syuting ya di pedalaman Kalimantan. Itu waktu dibagi botol aqua besar, botolnya ditulis ini. Sampai saya suruh nulis. Kenapa penyakit kru film itu kadang-kadang begitu kalau nggak dimerekin. Ini yang tukang manggul-manggul airnya tinggal separuh, air sutradaranya disikat juga. Ya halal nggak tuh? Ya, kagak punya orang. Oke. Saya punya pulpen ya. Nah ini. Apa warna pulpen ini yang nampak dari kejauhan? Warnanya apa? Hah? Apa warnanya? Di mana Allah pada contoh apa pulpen ini? Di mana Allah? Allah itu zat, berarti materialnya, pulpennya. Warnanya ini yang melekat di apa itu? Itu namanya sifat. Al-Quran itu melekat pada zatnya Allah. Al-Quran melekat pada zat. Sebab itu tidak boleh mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau kita mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti Allah apa? Makhluk. Nah ini. Alladhi huwa sifatu zatih, alladhi huwa yang adapun Al-Quran yaitu sifatu zati, sifat zatnya Allah. Jadi antara zat sama sifat itu kayak pulpen tadi, corak materialnya, plastiknya itu Allahnya, warnanya itu namanya sifatnya. Kalau Allah nggak ada, yang nggak ada itunya. Seperti halnya material ini kalau nggak ada, warnanya tidak ada, melekat dia. Tapi ini Ustadz, Quran saya cetakan Menara Kudus. Katanya Al-Quran bukan makhluk, tapi Quran saya cetakan Menara Kudus, berarti Al-Quran makhluk. Gini, makanya ngaji tauhid ya. Bahwa Al-Quran yang tercetak ya, tercetak di dunia ini itu termasuknya majaz, kalam Allah tapi yang majaz. Hakikatnya kalam Allah itu kan tidak berupa suara, tidak berupa huruf, bukan susunan tarkib mabni mu'rab, tidak seperti itu. Mana buktinya kalau walaupun dicetak sama Menara Kudus, nanti Allah akan buktikan. Beberapa waktu sebelum terjadinya kiamat, maka semua Quran yang pernah dicetak akan hilang tulisannya. Bahkan di memorinya para hufaz itu akan hilang. Apalagi cuman hafal kulhu doang, pasti cepat hilangnya itu. Jadi mbuh bicaranya Allah ngambil Qurannya malam itu ya orang tidur semua. Begitu Rasul ceritakan di kitab Riyadhus Shalihin itu, pas bangun pagi-pagi biasa wirid Fatihah udah nggak bisa bunyi Fatihah. HP ya nggak ada, paling tinggal gambar artis doang tuh. HP Qurannya udah hilang kan? Ya sampai orang-orang penghafal Quran tuh nangis itu karena apa? Qurannya hilang semua. Itu nanti akan ada kejadian. Nah, itu untuk membuktikan bahwa kalam Allah ya tidak kita katakan sebagai makhluk, walaupun dicetak di dunia. Nah, itu disebut kalam Allah tapi majaz, hakikatnya bukan. Sebab kalau tidak dimajazkan bacanya bagaimana? Orang ada tulisannya dibaca secara terus, apalagi nggak ada tulisannya.
Apa ya? Huwa sifatu dzatihi la khalqun min khalqih. Dia bukan satu makhluk dari banyaknya makhluk Allah. Bukan. Al-Quran itu bukan. Ya termasuk Taurat, Zabur, Injil bukan. Wa annal Qur'ana kalamullah. Jelas kalamnya Allah. Laisa bimakhlukin. Dia bukan makhluk. Sebab kalau makhluk konsekuensinya fayabidu boleh, fayabida boleh. Saya ini umurnya sekarang 54. Menurut ibu udah tua apa masih lumayan? Lumayan tua. Itu masa muda sudah lewat, tua banget belum nyampe. Berarti apa namanya? Sedang. STW. Ya. Saya sering lihat foto saya umur 17 tahun. Waktu 17 itu saya fotonya itu masih unyu-unyu. Yo, Pak. Ibu yang umur 60 coba lihat fotonya waktu umur 20. Yang bisa nyimpen nggak itu? Fayabidu, lama-lama kita akan apa? Berubah, lama-lama akan habis. Habis itu ya mananya game over, mati. Kalau Al-Quran itu kalam, bukan kalam Allah, makhluk, ya sudah tidak ada, sudah tidak beredar. Bayangin loh, udah 15 abad masih ada juga. Hah? Itu menunjukkan kalau dia bukan kalam Allah, bukan makhluk, tapi kalam. Itu yang dikatakan apa tadi? Wa annal Qur'ana kalamullah laisa bimakhlukin fayabidu. Kalau dia makhluk akan sudah rusak, tidak beredar lagi. Wala sifatin li makhluqin. Ibu itu ya perempuan yang ya biasa, perempuannya gitu. Ada hidungnya, ada kupingnya, ada mulutnya, ada giginya. Kecantikan yang melekat di tubuh ibu itu sifat namanya. Apa? Sifat. 20 tahun cantik nggak ibu? Halo bu? Cantik lah, ngaku dewek. Sekarang 60 tahun? Nah, ya. Kecantikan itu sifat yang melekat dalam makhluk, dia akan berubah. Ya Allah, maka kalau udah umur 60 udah usah beli make up mahal-mahal. Kenapa? Sayang. Yang ini di dempul, yang ini kelihatan. Ini dempul sini, ini mas. Airnya pipi isinya dempul semua. Make upnya kalau udah umur 60 udah usah ya. Apalagi mau ngaji gini nggak usah ya. Ya, lagi maaf ya Pak. Kalau udah tua itu ya. Yang cantik itu bukan lahirnya, tapi inner beauty. Apa namanya? Apa namanya? Inner beauty. Jeroannya, akhlaknya. Terutama santri gitu. Santri jangan capek dandan loh. Sampai kucing itu lemes ngeliat si mbak itu. Karena dandannya sampai lama banget. Tapi yang harus kita miliki itu gadis-gadis muslimah itu inner beauty-nya, akhlaknya, apalagi wanita. Mbak kenal Hindun nggak, Mbak? Aduh, Hindun kenal nggak? Mana kenalnya Hindun? Tukang nasi uduk kalau di sana. Hindun itu istrinya Abu Sofyan. Cantik bukan cantik tapi cantik. Dulu namanya ada wanita Ummu Jamil. Siapa namanya? Ummu, ibu Jamil, cantik. Ibunya orang-orang cantik banget. Ummu Jamil. Tapi sayang, Ummu Jamil itu bojone Abu Lahab. Udah? Bojone apa? Itu diabadikan dalam surat apa? Al-Lahab wa mra'atuhu hammalatal
wa mra'atuhu, bojone namanya siapa? Ummu. Nabi kita manggilnya bule, tapi jahatnya nggak karu-karuan. Ya, percuma cantik seperti Ummu Jamil, tapi akhlaknya apa? Rusak. Nah itu ya. Ini mudah-mudahan dengan nasihat ini nanti biaya make upnya jadi murah. Karena suami kadang-kadang ya, Bu, saya ngeluarin biaya make up untuk istri saya sebulan 300, mahal apa murah? Jujur. Ayo Bu, istri saya itu minta anggaran sebulan sekali 300 buat make upnya, mahal apa murah? Alhamdulillah. Tahu ya bojone Ustadz itu ya. Kalau pengusaha ya 300. Kok bisa irit Ustadz? Saya jarang ajak jalan, itu makanya irit. Ya, itu kalau sering jalan malah boros. Tidak maksudnya itu ke mall apa kondangan gitu, itu pasti boros itu. Ya Allah, ini ngomongin make up barengnya apa tuh Pak? Fayan fudu ya, maka akan habis. Wa annahu subhanahu wa ta'ala la maujuda siwahu. Iyalah. Bapak kalau habis baca doa di akhir wirid itu baca syahadah tam. Asyhadu an la ilaha illallah wahda. Ikutin ya nanti. Diamalin ya setelah apa? Doa selesai tuh. Wal subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budu siwahu wa nahnu lahu abidun. Bisa nggak? Saya ulang, ayo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budu siwahu wa nahnu lahu abidun. Yang kedua, wa nahnu lahu muslimun. Yang ketiga, wa nahnu lahu mukhlisun. Nanti ada rekamannya, baca ya, amalin ya. Karena tidak ada yang maujud kecuali Allah. La maujuda siwahu illa wa huwa, kecuali Gusti Allah. Karena Allah itu hadis. Makhluk mahdus atau hawadis. Ya, hadis. Hudus, makhluk itu hudus itu apa Pak? Dulunya nggak ada, sekarang ada, itu namanya hudus. Dulunya nggak ada, sekarang ada, besok nggak ada, itu juga hudus. Kalau Allah hadis, selalu ada. La awwala lahu, enggak ada apa awalnya, wala akhirah lahu, dan tidak ada habisnya. Bifi'lihi, semua diwujudkan makhluk ini dengan perbuatan Allah tanpa perlu bantuan siapa. Maka saya selalu bilang Allah itu kekuasaannya absolut. Apa namanya? Absolut. Absolut itu mutlak. Dulu ada manusia mau ngalahin Allah. Kenal nggak manusianya sama namanya siapa? Firaun. Allah itu SWT, apa SWT? Subhanahu. Kalau disebut Allah itu pasti ada apa? Ta'ala. Allah. Firaun nggak mau kalah sama Allah, akhirnya disayangin.
Fir'aun tuh ta'ala tapi a'la, ana rabbukumul a'la. Itu pengakuannya sobat Fir'aun. Saya ini Tuhan kalian yang a'la. A'la itu di atasnya ta'ala loh, Pak. Iya. Masya Allah. Tapi sayangnya ya, yang ngaku a'la itu waktu masuk ke tengah lautan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Allah, naudzubillah ya, kalau ada orang seperti itu. Sekali aja itu ada manusia namanya Fir'aun. Fir'aun ya badannya kotak seperti SpongeBob. Badannya kotak. Itu ada manusia pernah ngaku jadi Tuhan. Ya, nanti kalau pengen ketemu di padang mahsyar boleh. Rencana pengen ngelihat Fir'aun nggak di padang mahsyar? Kali mau selfie. Alhamdulillah. Wa faidun min adlihi. Oke. Di surat apa saya lupa itu ya. Ya Allah, lupa ini, kalau tidak lupa ini. Allah itu menciptakan makhluk itu proporsional. Apa namanya? Proporsional. Proporsional itu kupingnya 2. Itu sempurna. Proporsional, naronya pas. Nah kalau 3 nggak sempurna, malah sebudek-budeknya orang itu nggak perlu nambah kuping menurut saya. Kalau nambah kuping tambah 2 jadi 4 tuh malah tambah apa? Ya mau ada orang kalau diajarin ya budek balat, apa perlu kita operasi nambahin kuping lagi jadi 4 lah? Malah guyuk nih ya. Tidak ada perlu. 2 ini udah sempurna, terus proporsional. Proporsional itu artinya apa? Naroknya itu loh. Coba punya kuping kan ini semuanya. Oke. Naroknya pas banget. Coba Bapak pegangin kuping Bapak, umpama kotak gitu kayak kue kuping gajah itu kan ada kue, kalau lebaran ada kue kuping gajah itu ya. Kan itu kan yurata toh. Coba kuping kita ini kan kalau kata orang Jawa namanya kakun jerpiping. Apa kuping apa? Kakun jerpiping, namanya disebut kuping. Ki apa yo? Lihat, ada apanya gituan itu? Dalamnya ada apa itu? Lah ya. Saya pernah tanya sama dokter ahli itu, kenapa kuping itu bentuknya kayak gitu? Ini supaya tidak storing katanya. Jadi kalau dia bentuknya rata begitu, itu nanti kalau dengar ustadz ngaji, feedback. Jadi nyuing gitu, itu Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Min adlihi. Nah ini terkait kita ini ada yang ireng, ada yang putih. Saya ini nggak hitam tapi cemeng. Bodoh ya. Jadi ya hitamnya saya ini karena dulu waktu bayi kelamaan dijemur, lupa ngangkat ya. Karena waktu lahir badannya kuning gitu. Ya cara hitam apa putih itu kan ya saya nggak mesen. Mbak yang putih apa mesen sama Allah harus putih ya. Makanya saya ya nyari istrinya yang putih, Pak Ustadz Agus. Nah, istri saya putih. Alhamdulillah anak saya belang. Kalau hitamnya jangan sama hitam lagi, nanti anaknya apa? Angus. Ya cara hitam ya mau putih. Ya putih jangan ketemu putih nanti silau anaknya. Oh silau. Ya gitu ya. Mau putih mau hitam itu sudah wafaidun ala apa adli, memang sudah ketentuan. Termasuk laki dan perempuan. Bapak nyesel nggak dijadiin orang laki? Cara nyesel piye mau masuk lagi? Ibu-ibu nyesel nggak dijadiin perempuan? Benar. Tapi kan statusnya capek wanita, semuanya dikerjain. Statusnya mana? Itu kan kayak nyesel dong. Ini omongannya boleh dianggap serius, boleh enggak ya.
Kata salah satu jamaah saya, mohon maaf ya ini jangan diekspos ya, tapi direkam. Kata salah satu jamaah saya yang sudah sepuh, Pak Ustadz ini tidak pantas beristrikan dua, jadi cukup satu saja. Saya mesam-mesam, jadi cukup saya istrinya satu. Ini cerita ini. Nah, terus namanya saya dinasihatin gitu kan, saya tanya, nyapo? Kalau Ustadz istrinya dua, itu nanti ilmunya bisa luntur katanya. Itu benar nggak apa enggak itu Pak Ustadz itu? Hah? Lah, saya cerita itu jamaah ngomong gitu, saya sampaikan ke istri saya. Kata istri saya, alhamdulillah. Istri saya senang. Ya, terus saya ya namanya Ustadz kan ya dalilnya banyak. Hah? Mah, kalau kamu melarang saya nikah lagi, tidak apa-apa. Saya ridho, saya senang. Syaratnya satu. Apa? Syaratnya kamu harus siap diunyeng-unyeng. Tahu diunyeng-unyeng nggak? Diunyeng-unyeng nggak? Jadi karena bini cuma satu, ya udah gitu. Aktu aja udah dimainin. Ngunyeng. Jadi pagi ngunyeng, siang ngunyeng, sore ngunyeng. Jangan protes. Ini kok bojoku kayak gak ada kerjaannya, aku ya ditarik sehari sampai 3 kali. Oh karena bini satu. Coba kalau bininya 3, ketemunya kan 3 hari sekali ya. Nah itu salahnya kalau bininya sah. Setuju bapak-bapak? Jadi kalau ibu melarang suaminya nikah lagi, tapi ibunya harus siap diunyeng-unyeng. Diunyeng-unyeng itu orang Betawi. Lagi nyuci piring ditarik. Ya bini cuma itu-itunya kok. Berarti suaminya ya? Bukan ya. Ini omongan boleh dianggap serius, boleh tidak. Ya ini hanya hiburan saja ya. Tapi satu saat mungkin kepikiran, bener juga Ustadz. Kamu kan melarang saya nikah lagi. Bini baru mulai tidur bisa ngantuk capek, unyeng-unyeng. Udah pokoknya bininya cuma satu. Jadi yang nggak setuju pasti istrinya ngaji juga itu. Ya Allah. Ya Allah, fakullu ma siwa mana tadi? Semua Allah wujudkan, kita diwujudkan oleh Allah sempurna dan sangat proporsional tadi. Apa itu? Ala ahsanil wujuh, atas sepaling bagusnya cara. Jadi makhluk itu diwujudkan oleh Allah lewat proses yang sangat luar biasa, yang nggak mungkin secanggih-canggihnya ilmu manusia bisa meniru caranya Allah menciptakan makhluk. Kalau kita itu ya, kalaupun pinter bikin patung ya bukan artinya seperti Allah bikin manusia, tidak. Paling kita replika gitu saja. Itu pun pasti Allah. Ini kecanggihan teknologi. Cina itu bisa bikin patung perempuan terus hidup ya. Mahal Pak Anu, jangan beli dulu, mahal itu. Untuk kulitnya sama persis seperti Allah. Kajian di lekturnya sama. Iya, itu insya Allah Pak, itu maaf ya, nggak perlu make up lagi itu. Pokoknya bibirnya ya begitu aja, pokoknya nggak ada. Nah sekarang ditambah lagi kecanggihannya, bisa merespon. Waduh, Masya Allah. Ya Allah, hati-hati ini akidah kita diuji. Berarti Allah sudah mulai ada saingannya dalam dua tanda petik. Yondak no, pasti banyak kelemahannya, banyak. Saya bisa tebak itu secantik-cantiknya boneka yang dibikin sama orang Cina, pasti kalau tidur dia nggak bisa ngiler. Nah itu kekurangannya. Yang bikinan Allah kan bisa ngiler, bisa ngentut. Lah kalau dia belum bisa, mungkin lagi dipikirin ini. Ini yang nggak ngiler, Wah, ini rencana beli ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Ini ngaji apa Pak ini karena ya ada apa namanya
ngomongin makhluk Allah. Artinya sehebat-hebatnya karya manusia, tidak ada yang bisa menyaingi Allah. Sekarang gini aja, logikanya gini. Kalau kita melihat ini komentarnya Syekh Athaillah ya, As-Sakandari di Al-Hikam. Saya lupa ibaratnya. Kalau kita mengagumi sesuatu, jangan sesuatunya. Man behind the gun. Apa? Man behind apa gitu? The gun itu kelapa berarti ya. Kreatornya itu loh. Kreatornya. Jadi kalau kita mengagumi sesuatu, pasti ada desainernya, ada. Nah, kalau ada orang Cina yang pintar, bisa membuat boneka sebegitu hebatnya, yang kita kagumi jangan bonekanya, ininya nih orangnya, yang ilmuannya. Ketika kita mengagumi ilmuannya, jangan cuma dia, siapa yang bikin ilmuannya? Allah. Udah selesai, itu iman yang ngomong. Makanya kalau melihat apa-apa jangan Allah. Allah. Saya kalau melihat perempuan cantik biasa aja. Loh, benar. Paling subhanallah gitu kan. Hah? Ya biasa saja. Secantik-cantiknya wanita pasti ngiler. Nih. Saya melihat orang kaya raya itu ya biasa aja. Biasa. Paling ntar kalau udah mati ya selesai. Ya, yang kita kagumi, yang menciptakan, ada sponsornya ya, ini sponsornya, jajan, jajan, ayo, ada apa? Ahsanil wujuh wa akmali laqad khalaqnal insana fi dari ya wa atammiha wa a'daliha, ini sama wa annahu hakimun, Allah maha bijak fi af'ali, termasuk alhamdulillah ibu bapak nggak ditakdirkan jadi orang Afrika. Tadi orang Afrika itu ya Allah, nggak jadi orang mana begitu, kita ya orang Indonesia. Orang Indonesia sekarang tinggalnya di Harjamukti. Di orang Harjamukti itu ya biasa. Kalau sarapan, kalau belum kena nasi dianggap belum sarapan. Jangan teror-teror orang Amerika, repot nanti kita. Orang kita itu kalau baru makan lontong sayur berarti belum sarapan. Kenapa? Oh, bukan nasi. Ya Allah ya Karim, fi af'ali adilun fi aqdiyatihi. Allah itu adil. Adil itu maknanya jejak. Allah itu ya. Saya tuh dikasih kayak gini nerima loh sama Allah. Dikasih ilmu segini nerima, saya nerima. Saya nggak pernah demo sama Allah, saya nggak pernah. Karena akan bahaya sekali. Tadi itu malam yardha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwaya. Fa kullu ma siwahu insin wa jinnin wa malakin wa sama'in wa ardin wa hayawanin wa nabatin wa jamadin, itu ya. Fakuluma, maka adapun tiap-tiap perkara siwahu yang selain Allah. Selain Allah itu apa aja isinya, Pak? Disebutin sini sama kitabnya. Insin badal dari ma. Fakuluma badal dari situ. Maka adapun tiap-tiap perkara siwahu yang selain Allah, apa rupanya selain Allah nih? Isinya ma. Insin rupanya manusia. Terus apa lagi? Wajinin, jin. Setan kok nggak ada sini? Setan mana Pak? Ya sudah masuk include tuh di jin sama itu. Atau kalau disebutin kitabnya nggak muat, setan, berturbo, kuntilanak, Mbak Kunti, ya nggak masuk kitabnya, jadi nggak muat kitabnya.
Sudah masuk, sudah include di dalamnya ya. Wa jinnin, terus apa lagi? Malakin, wa samain, langit, wa ardin, bumi, wa hayawanin, hewan-hewan, wa nabatin, wa jamadin, benda apa? Lawannya benda cair itu loh, benda apa namanya? Padat. Bakwan itu benda padat apa benda cair, bakwan? Saya mau nanya dulu. Jawab ya, jawab bebas ya. Salah enggak Bapak? Lempeyek, peyek itu loh, peyek. Itu benda cair apa benda padat? Adonan peyek, cair apa padat? Ngomong apa? Ya Allah. Ya Allah, ini kasusnya ada lalat nyemplung. Nyemplungnya di adonan peyek. Kemarin ngajinya begitu di Al-Marzukiyah itu. Di mana Ustadz, saya lagi mau ngadonin peyek, ada apa? Ada lalat nyemplung. Ibu mau adonan peyek, mau kopi, mau apa saja, kalau dia nyemplung apa? Jangan digoreng langsung. Lelepin dulu apanya? Lalatnya. Emang apa Ustadz? Nah, kata Nabi, lalat itu sayapnya berapa? 2. Yang satu ada racunnya, yang satu sebagai penak. Racunnya kanan apa kiri? Benar? Nah, itu. Racun nama penawarnya belum jelas. Nanti yang nyemplung duluan, racunnya duluan. Makanya supaya apa? Supaya netral. Maaf ya, kita kayak nggak berperi apa namanya? Jadi lalat lagi tolong malah dilelepin. Dan supaya racunnya jadi apa? Nah, itu berlaku untuk semua benda cair. Nah, kalau nemplok di bakwan sih ya tinggal disentil aja. Ya, ini kan racunnya. Cuman bakwannya suci apa najis Ustaz? Lah emang apa nanya begitu? Ya kita nggak tahu tadi lalat itu sebelum nyampe sini melintas kemana dulu? Kejauhan itu. Apa pakai kaca pembesar kakinya nginjek apa kan nggak perlu gitu. Ya Allah. Apa lagi? Wa mudrokin, apa mudrok mananya? Perkara yang bisa dideteksi, kelihatan, ya mudrok. Terus apa lagi? Wa mahsusin, perkara yang bisa dirasakan. Kentut, ya ngomongin kentut tuh. Kentut itu bisa bikin suami istri cerai loh. Betul ya? Loh ya, gara-gara kentut. Bahkan bisa perang dunia keempat itu gara-gara kentut. Padahal cuman angin. Tapi angin itu sangat luar biasa. Apalagi semalam habis makan apa lah, gak tahu lah itu. Masya Allah, bom, dus. Kok tahu ada kentut? Padahal nggak kelihatan. Ada rasanya. Ya, rasanya nggak karu-karuan tuh. Semua yang disebutkan tadi yaitu hadisun barang bahru. Artinya dulu nggak ada, sekarang ada. Sekarang ada, besok nggak ada. Itu hadis namanya. Ikhtara'ahu, yang menciptakan akan ya Allah kuluma tadi, yang menciptakan siapa Allah akan kuluma biqudratihi, dengan kekuasaan Allah. Itu Allah ciptakan ba'dal adami, setelah tadinya tidak ada. Di sini yang paling tua siapa? Tunjuk tangan, yang paling tua, ngaku siapa? Pak Bukhari. Ngomong aku ya. Pak, Bapak lahirnya tahun berapa Pak? 62. Waktu 61 udah ada belum? Nah, itu maksud saya begitu. Sekarang 2025 ya. 2030 Bapak masih ada Pak. Lah itu makhluk ya kayak gitu. Lahir tahun 62, berarti 61 udah ada belum? Ya belum ada. Masih di aslam, masih di tulang sulbinya bapaknya. Ya Allah, ya Allah. Ikhtiraan, dengan sebenar-benarnya ciptaan, wa ansya'a, dan menumbuhkan siapa Allah, insya'an, dengan sebenar-benarnya tumbuh. Ini
Ustadz Syahrir ini makannya lagi doyan, berarti lagi masa pertemuan. Ustadz Syahrir masa pertumbuhan atau masa pemulihan biasanya ya, habis sakit ya. Iya. Ba'da alam yakun, begitu ya bacanya Pak. Ba'da alam yakun, setelah bahwa tidaklah ia kullu ma tadi, yaitu syai'an. Hal ata 'alal insani hinum minaddah lam yakun syai'an apa? Apa ayatnya apa? Coba baca 1, 2, 3. Hal syai'an mazkura. Hal itu bisa maknanya istifham kalau belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau sudah pernah terjadi berarti maknanya qad, sungguh. Hal ata 'alal insani, sungguh telah datang. 'Alal insani, atas manusia apa? Hinun satu masa minad dahri, dari zaman, lam yakun syai'an, yang insan itu bukan apa-apa. Mazkuro. Oke. Pak, apa namanya, Pak Bukhari, waktu tahun 62 Bapak namanya kan orang ya. Ya orang. 61 Bapak namanya apa? Loh, belum ada kok disebut orang. Jadi ingatlah kata Allah di dalam surat Al-Insan itu kalau nggak salah. Hal ta'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Coba diiling-iling waktu kamu belum jadi orang. Waktu kamu belum jadi orang itu kalau di perut namanya waktu kita jadi jabang bayi 4 bulan dulu. Karena belum ditiup ruh. Nah kata Allah, kalau kamu ingat bahwa kamu dulu belum bermerek, nanti ingat lagi saat merek itu diambil oleh Allah. Kapan? Waktu kita mati. Masya Allah. Kemudian kita tumbuh. Dari mulai nggak bisa apa-apa. Kita jalan itu, Masya Allah, dulu berapa kali jatuh. Sekarang larinya kencang banget. Tapi ntar 5 tahun lagi, udah mulai payah lagi. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Nunakis itu pakai kap, akan mengembalikan mana? Afala ya'ilun. Coba dipakai akalnya dong. Kamu ini kok minta panjang umur mau berapa tahun? Siap nggak nanti kalau sampai 100 tahun? Siap nggak? Tinggalnya masih apa kalau udah 100 tahun itu? Izkana, karena adalah Allah fil azal, pada zaman azal, yaitu maujud dan sudah wujud, wahdahu hal keadaan. Jadi dulu sebelum kita ada, Allah ada, dan itu sendirian. Zamannya namanya zaman azal. Walam yakun, dan tidaklah yaitu ma'ahu, besertanya Allah, siapa ghairuhu, selainnya Allah. Waktu di zaman azal sudah ada siapa? Ya belum ada siapa-siapa, tapi Allah sudah ada. Seperti itu. Fa'ahdasa, kemudian mewujudkan siapa Allah al-khalqa, akan makhluk, ba'da dzalika, setelah itu, setelah maujud dan wahdah, setelah Allah. Apa urusannya Allah bikin orang, bikin makhluk apa? Ini kita bisa menjawab hikmah di balik terciptanya manusia. Bisa kita garis bawah ini. Ya, intinya ini. Hikmah ditakdirkan kita hidup jadi manusia. Hikmah ditakdirkan ada bumi, ada langit. Hikmahnya apa? Ini. Yang paling dalam pelajarannya, dan ini intisari dari kitab yang kita pelajari hari ini. Izharan liqudrati. Nah itu. Allah itu mau show force, mau menunjukkan kepada semua yang ada di dunia bahwa tidak ada lagi yang patut disembah kecuali saya. Ada yang sanggup bikin seperti bikinan saya? Ada yang sanggup?
Jadi Allah menciptakan tadinya mungkin kalau maaf ya, buat apa sih Allah bikin Fir'aun kalau memang hidupnya nggak ada manfaat, kan gitu sih. Izharan li kudrati, bahwa Allah bukan cuma bisa bikin orang baik, tapi bisa bikin orang brengsek juga. Paham ya? Izharan li kudrati. Menurut saya ini intinya. Yang kedua, wa tahqiqan lima sabaq. Wah, tahqiqan, dan menyatakan lima bagi perkara sabaqo yang telah lewat, ya apa? Min iradatihi, dari kehendaknya Allah, walima, dan kepada perkara haqqo yang nyata, ya fil azali, pada apa? Masa azal, min kalimati, dari bahwa di zaman azal itu kita sudah ditentukan. Kita ini udah tentukan. Dulu di zaman waktu kita belum ada, tapi Allah sudah mentakdirkan Anda akan hidup di periode antara ini sama ini. Anda akan hidup, rumahnya di sini, tinggalnya di sini, nanti matinya di sini, nguburnya. Itu sudah ada semua. Itu karena itu Allah ingin buktikan itu semua. La liftiqarihi, ini yang penting yang kedua, perhatikan. Jangan merasa penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa penting di hadapan Allah. Secantik apapun, sealim apapun, seahli ibadah apapun, jangan merasa penting, karena Allah tidak akan pernah mengambil kepentingan dari yang Anda anggap Anda itu penting. Apa itu? La liftiqarihi, tidak karena butuhnya Allah ilahi kepadanya, wa hajati, dan hajatnya Allah. Naudzubillah min jahli, kalau ada. Makanya kan kita itu tidak boleh merasa ahli ibadah tuh begitu. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Wa inna min ibadi may yatlubu baban minal ibadah fa'aquffuhu anhu li'alla yadkhulahu al-ujub. Kadang orang kalau merasa ahli ibadah itu karena dia sombong. Kalau orang merasa sombong itu berarti merasa penting di hadapan Allah. Padahal Allah tidak pernah mengambil manfaat sedikit pun dari ibadah Bapak. Kok tiba-tiba merasa jadi orang penting di hadapan Allah? Siapa Anda? Yang ngasih ilmu Allah. Kenapa Anda merasa penting di hadapan Allah? Yang ngasih sehat Allah, yang ngasih harta Allah. Kenapa Anda merasa penting? Cuman karena Anda jadi donatur di hadapan Allah. Ini saya kira ambillah pelajaran berharga. Ya, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang apa? Li'alla yadkhulahul ujub. Baik, ini kalau saya terusin ini nggak habis-habis. Wa annahu mutafaddilun wallahu a'lam bissawab. Monggo kalau ada pertanyaan. Ya, cukup. Langsung dikit saja ini kitab kedua ya. Ini sudah 1 jam ini ngajinya, nggak terasa ya. Bisa? Baca ya. Sampai apa itu sabinanya wa yahrumu ala sittatu asya'a, langsung opposite tatu asya'a. Di apa ini? Di bawah. Kiai ada iklan. Oh, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong kang junub. Opositatu asya'a, opositatu asya'a, namun piro-piro perkara. As-salatu suci ku sholat, wa tawafulan tawaf, wa masulan demek, langsung wa masul mushabi lan demek mushab, wa kalluhu lan gawa mushab, wa lubsu lan tenguk-tenguk bil masjid ing dalam masjid, wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an. Ya, sampai situ aja. Bulan yang lalu untuk yang hadas kecil. Jadi ketika hadas kecil artinya punya wudhu ya, itu ada beberapa hal yang dilarang. Dilarang itu artinya haram. Haram itu berarti kalau dilanggar dosa. Dosa hukumnya orang kagak punya wudhu sholat. Jadi Bapak jangan merasa kalau sholat nggak punya wudhu terus atau batal terus apa? Sholat itu baik tapi apa? Malah berdosa karena haram.
Kita udah sholat subuh ya, habis mandi nih subuh nih, terus sholat subuh. Di tengah jalan, sak gitu, sak itu ya, mamang itu. Tadi habis mandi, wudhu lagi apa enggak? Jawabannya apa? Saya ulang. Misalnya kita di rakaat kedua ya, atau udah lagi Allahu Akbar ya, pokoknya lagi dengerin imam baca surah, kepikiran tadi pas mandi wudhu lagi apa enggak gitu. Nah, itu gimana jawabannya? Batalin terus wudhu lagi atau terus saja? Terus gini, untuk jawaban kayak gitu itu kasusnya begini. Bapak lihat kalau habis mandi biasanya langsung wudhu nggak sebelumnya? Itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang akhirnya menjadi apa? Keputusan kita terus apa? Berhenti. Kalau baru tumben kemarin doang wudhunya habis mandi, nah itu batalin. Kalau baru tumben enggak. Tapi kalau udah kulino, pokoknya habis mandi mesti wudhu, habis mandi mesti wudhu gitu. Ketika di tengah jalan ragu, aku tadi wudhu lagi apa enggak? Wudhu begitu. Walaupun faktanya enggak wudhu, paham nggak? Nah, seperti itu. Terus apalagi orang yang tidak punya wudhu, tawaf, menyentuh mushaf dan seterusnya. Kali ini yang hadas besar, berarti larangannya lebih banyak daripada hadas kecil. Orang hadas besar itu namanya junub. Ya junub ya nggak harus, maaf ya, hubungan suami istri. Yang mimpi basah juga junub. Cuma kalau udah tua mah udah nggak mimpi basah kan. Mimpi basahnya bukan yang itu, tapi ngomong. Termasuk maaf ya, junub itu yo nifas itu sama, menanggung hadas Apa yang diharamkan ketika junub? 6. Yang pertama as-sholat, jelas sholat itu haram untuk orang yang punya hadas besar. Yang pertama. Yang kedua apa, Bu? Ini ada hadisnya loh. La yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Ini ada hadis bunyinya begitu. La yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Allah tidak akan pernah menerima sholatnya orang yang tidak suci. Itu hadisnya begitu. Terus wala shadaqatan min ghululin. Ini ingat nih. Allah tidak akan menerima sedekah dari unsur gulul. Maka li nabiyyin ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bihi. Santri menang ya, terusin. Wa may yaghlul. Piye terusin aja dong. Nabi itu pernah dituduh apa? Mencuri. Yang dituduhkan itu selempang berwarna merah. Oh, mana mungkin Nabi mencuri? Maka kata Nabi begini, wala shadaqatan min ghulul. Allah tidak nerima sedekah orang yang sumbernya dari barang haram. Aduh. Termasuk ngamplopin ustadz pakai uang palsu. Masya Allah, pas ustadz mau beli bensin ditolak. Tinggal 1 strip nggak nyampe rumah ini. Masya Allah. Saya itu kejahatan yang jariah namanya, kejahatan Saya bayangin kalau uang palsunya 100.000, Bapak belanjain sama nenek-nenek jualan pecel yang digendong, Masya Allah. Begitu kita belanja sama nenek-nenek kan enggak di Kerawang, enggak gitu ya, enggak ke Kerawang dia kan, dilihat, diraba, di Kerawang gitu kan. Nenek-nenek kan enggak punya ilmu itu, pokoknya asal ngeliat merah yuk masuk. Pecelnya 10.000, kembaliannya berapa? Andai kata itu ibu kita,
Andai kata itu istri kita, akhirnya dia layanin semua, ya namanya polos sampai habis, besok mau belanja uangnya. Makanya kalau mau belanja pakai uang palsu, belanjanya di penjara. Biar sekalian nanti di penjara. Kalau memang pas di kita uang palsu itu bilangnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu bacanya. Memang musibahnya datang ke kita. Udah selesai. Ketika kita sobek uang itu, disitulah jihad kita. Berat dong, jihad mana ada yang enteng. Mana-mana yang suka ngelayanin bakso siapa? Anunya? Oh bukan, kasirnya ada nggak? Kalau ketemu uang palsu bilangnya apa? Inna lillahi, matanya gitu sampai mulai, oh inna ilaihi raji'un. Langsung sobek. Ketika kita sobek, kita memutuskan maksiat. Jihad itu berat memang. Masya Allah. Bahwa yang belanja itu bilang alhamdulillah, kita innalillahi, tapi nanti di akhirat nasibnya akan terbalik. Dia yang innalillahi, kita yang alhamdulillah. Ya Allah, pernah ngalamin begitu? Ini gimana ini 100.000 ini apa buat ngamplopin Ustadz aja ini? Masya Allah, sangat. Ya Allah, haram. Yang kedua, tawaf ya, tawaf melihat Ka'bah sama. Kenapa tawaf dilarang? Hadisnya begini, at-tawafu bil baiti sholatun. Kata Nabi begitu, at-tawafu bil baiti sholatun. Jadi tawaf di Baitullah itu ya sholat. Ai kas-sholati mananya fisatri wa taharah. Dia sama dengan sholat, artinya sama-sama harus suci. Yang kedua sama-sama harus menutup aurat. Cuman bedanya antara sholat dengan dia apa? Boleh bergerak muter. Kalau tawaf, kalau sholat nggak boleh bergerak tawaf kagak muter, macet. Tawaf kagak muter terjadi apa? Macet. Muter aja masih ada yang macet, pergi gak muter. Yang kedua, masul mushaf, menyentuh Pak Ustadz tadi bacanya apa? Demek. Saya demok apa demek? Oh sama. Saya pas ngaji itu demok. Tegal apa? Demok apa demek? Tegal, demok apa demek? Demek. Kok saya demok ya? Tegal nyekel. Oh. Enggak, beda nyekel, beda demek itu menyentuh. Sudah mana sudah? Sudah menyentuh bahasa Sundanya apa? Hah? Nyepeng, halusnya nyepeng. Bapak makin pusing saya. Kasarnya nyabak. Menyentuh aja deh ya. Udah. Nusantara itu Aceh apa Aceh? Orang genang. Yang menyentuh deh. Masya Allah, menyentuh mushaf. Mushaf itu apa Ustadz? Nah, mahwal mushaf ini yang jadi problem. Mahwal mushaf. Di dalam ada begini. Idza kanal junubu, idza katabal junubu awil muhdisu mushafan. Terus apa? In kana yahmilul waraqah wa yamsahaha halal kitabah fahuwa haram. Gini, mushaf itu lembaran yang tertulis Al-Quran. Walaupun Bapak tadinya kertas kosong, Bapak tulis ayat itu sudah mushaf. Paham nggak? Itu definisi Tinggal memang terjadi perdebatan di kalangan ulama. Bagaimana dengan HP? HP itu mushaf bukan? Bukan.
kita itu sekarang kalah ya berkahnya sama orang dulu. Kayak orang dulu itu mau baca Quran yang megang Quran. Aduh, megang Quran itu artinya kan dia harus berwudu. Karena yang dipegang hanya Quran. Nah sekarang nggak punya wudu, megang Quran. Tapi apa? HP. Makanya berkahnya kurang orang sekarang. Udah gitu lagi baca innaka laminal mursalin. Abang sayang. Apa nada dirinya begitu, abang sayang, ada lagunya siapa begitu? Apa bisa berkah lagi baca Yasin tiba-tiba iklan dangdut? Masya Allah, sekarang begitu orang sekarang. Ya, ini ada ayat Qurannya nggak di tembok. Ini yang tulisan abstrak ini apa tuh Pak? Saya nggak bisa nebakin ini ayat Quran. Nggak nanti kayak jemok tembok hukumnya apa? Gitu. Pokoknya apapun lembaran yang Bapak tulis Quran, ya nggak mudah 30 juz. Seayat Bapak tulis hanya Quran, maka haram hukumnya kalau lagi junub apa? Menyentuh. Wahamlu ini cara min babul apa? Min babil aulawiyah, min babil aula. Lek nyentuh saja ndak boleh, opo maneh lah itu namanya min babil aulawi, lebih-lebih kalau membawa. Wal lubsu itu mananya diam bil masjid di dalam. Kalau lewat doang bagaimana Pak Ustaz? Lewat doang nggak apa-apa. Apa bedanya diam sama lewat? Kalau lewat itu masuk di pintu A, keluarnya di pintu B, itu namanya lewat. Masuknya di pintu A, keluarnya di pintu A, namanya lubsun. Nah, yang nggak boleh itu. Maka kalau ada masjid pintunya cuma satu, lagi junub jangan masuk sama sekali. Kecuali pintunya dua. Maksudnya apa Pak Ustaz? Tadi waktu saya tiduran, terus saya junub, terus apa? Lah HP-nya ketinggalan, kan mau ngambil belum sempat mandi. Nah kalau cuma ngambil lewat doang nggak apa-apa. Caranya ya masuknya lewat pintu samping kanan, keluarnya lewat pintu sebelah kiri, itu namanya lewat. Lu besut ngambilnya di pintu itu, keluarnya di pintu itu. Jadi walaupun sekedar tumaknina wa qiraatul Qur'ani dan membaca Al-Qur'an. Bagaimana kalau misalnya dia sudah jadi wirid? Termasuk nanti santri-santri putri yang ngapal Quran itu nanti kalau lagi menstruasi bagaimana? Nah, itu nanti ada yang pembahasan khusus di bulan yang akan datang. Wa yahrumu bil haidi, ada hal-hal yang diharamkan untuk wanita yang menstruasi. Ada nanti bulan besok ya. Bulan besok. Ini untuk yang junub saja dulu hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau mau ditanya. Ya silakan. Sama nanya masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang atas besar kiri. Kita kan malam harus punya rumah gini. Terus begitu harus punya itu. Nah tiba-tiba ini bangun ajan, kita buru-buru mandi, tapi lupa harus nyok-nyok. Terus kita langsung sholat subuh. Tapi kan mandi tadi. Oh mandi mandi biasa. Oh lupa ya tuh. Nah terus begitu ingat, udah siang. Oh ingatnya udah selesai. Selesai pasti benar. Nah iya ya. Jadi kita harus nyok-nyok. Nah itu kira-kira sholat kita itu sah apa enggak? Jadi kasus seperti itu sholatnya diulang alias bukan cuma sholatnya, mandinya juga diulang ya. Kenapa? Dianggap belum suci ya. Lupa terhadap hal seperti itu tidak menggugurkan ya. Misalnya lupa mandi, lupa sholat itu kan nggak bisa menggugurkan. Sebetulnya sholatnya sih nggak lupa, cuman karena tadi waktu sholat belum suci, nah itu ngikut sucinya tadi. Jadi diulang lagi. Itu lagi hari apa emang kejadiannya? Ada lagi? Ada ya?
Ibu-ibu ada yang nanya? Oh, tidak mau Sama nanya. tulisannya. Ini menambah aja. Kalau lagi unyu tadi ya, mohon maaf ya. Terus kita belum junub, belum mandi junub, tapi makan atau minum. Hukumnya makan atau minum itu bagaimana? Ketika kita belum keadaan suci. Tapi Jadi jam berapa itu anunya, kasusnya itu? sama saja itu sama saja. Sebentar kan punya kaitannya dengan waktu sholat ya. Ya, betul. Waktu sholat, jadi masa mau makan dulu sementara waktu sholat sudah dekat gitu bisa. Sahur, Ustaz. Oh, sahur misalnya ya. Belum mandi junub, tapi sudah Sahur. sahur umpamanya. Gimana? Fikih tidak mempersoalkan itu. Fikih tidak mempersoalkan, tapi ada tasawuf yang mempersoalkan itu. Ya, Bapak mau pakai fikih apa tasawuf? Oh, fikih aja. Ada apa-apa ya. Oh, gitu. Cara pakai tasawuf nanti sahurnya lama, akhirnya apa? Keburu imsak, kan ada? Tidak apa-apa ya. Ada lagi? Ibu-ibu barangkali mewakili dari tadi belum ada yang tanya. Ada yang nanya nggak? Ya, kita ada yang nanya. Ustaz mau nanya sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Jadi saya mau nanya nih Kiai, dalam satu kasus kita malam ini kita jadi imam di musola yang notabene itu di musola kampung itu kebanyakan kalau kecil banget, kalau tua banget ya, di jamaahnya begitu. Nah, terus pas biasanya kita mau sholat itu kan rapikan safnya gitu. Kita tahu di belakang kita itu yang kita ukur kayaknya nggak bisa menggantikan kita kalau kita batal. Terus kemudian beneran kita batal gitu Ustaz, di waktu pas begitu sholat di rakaat kedua ternyata kita batal. Nah itu kalau kita batalkan sholat, imamnya batalkan sholat, itu bubar kemudian sholatnya. Jamaah bubar itu sholat maghrib nggak jadi gitu kan. Nah itu langkah apa yang kita ambil? Apakah kita lanjutkan, apa kita batalkan gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya, bikin pengajian supaya makmumnya tidak bawa. Itu langkah pertama. Itu jadi terulang lagi, namanya sholat itu ya kayak orang bawa mobil. Harus ada supirnya, harus ada kenek. Supirnya tiba-tiba serangan jantung lah, gitu lah. Akhirnya mobilnya bukan dibawa, didorong. Jadi ya kalau terjadi seperti itu ya kalau nggak tahu semuanya ya sudah bubar, gak ada masalah. Cuma ustadznya berdosa. Kenapa berdosa? Ya kok nggak dikasih tahu? Iya, sekali doang ya. Itu kapan tuh kejadiannya? Iya, jadi kalau ditanya langkah, kan tanya langkahnya dong. Ya untuk kasus sekali itu tidak apa-apa, itu insiden anggaplah tuh. Tapi itu nggak boleh terulang. Besok kalau saya seperti kemarin, caranya Bapak maju. Nah, cara majunya itu dikasih tahu. Jangan sekedar maju, ada aturannya. Nah, itu, maka langkah pertama ngaji. Dan gitu ya. Kalau itu ya bonus lain tidak apa-apa. Ya. Silakan ibu-ibu ada. Kalau nggak ada saya menanya juga. Terkait tadi Kiai menyampaikan uang palsu. Karena pedagang itu udah biasa mendapatkan uang palsu. Tahunya pun kadang-kadang kita belanjakan. Nah, terus pada saat tahu itu kan kita diuji nih, Pasti. ya kan? Antara ikhlas dan tidak. Ya mau nggak mau ya kita pasti ikhlas. Maka kita umpetkan, kita amankan, kita tempel di uang palsu. Akhirnya, nah dalam hal ini juga banyak kasus menimpa mungkin kepada di antara jamaah ini ataupun siapapun, kasus yang berbeda tapi sama diuji dengan apa namanya musibah. Kalau tadi kan jelas uang, ketika mendapatkan uang itu ikhlas sobek ambil innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka sudah sama dengan jihad. Bagaimana ketika kita kehilangan sesuatu atau katakan kemalingan, terus kita ikhlas, apakah itu juga jihad? Itu yang bisa tanyakan. Terima kasih.
kehilangan sesuatu itu pernah dicontohkan oleh Rasul dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi, sehingga kata Nabi apapun yang tidak enak, supaya nanti tidak ada pertanyaan lagi, apapun yang tidak enak yang dirasakan oleh orang Islam, bilangnya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu etikanya. Karena kalimat istirja itu mampu meredam hati kita. Walaupun ada lagi yang lebih tinggi lagi. Apa selain itu yang lebih tinggi lagi? Alhamdulillah. Cara motor saya hilang, saya harus bilang alhamdulillah. Latihan dulu, kan belum hilang. Motor saya hilang, alhamdulillah. Beda sama bini hilang, jangan alhamdulillah. Curiga orang. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna. Kenapa? Ya biasalah, kehilangan itu biasa. Ya paling muhasabah kita ya terkait apa? Kurang hati-hatian dan seterusnya. Ya kalau kita mau paksain dikit ya kita cari aja hikmahnya, ntar juga ketemu lama-lama hikmahnya. Itu etika saja ya. Sebab kita tidak terima juga barangnya nggak balik, kan rugi tuh Pak. Udah barangnya nggak balik, udah kita sumpah serapah, kan jadi double. Coba kalau kita bilang alhamdulillah, siapa tahu ntar ada yang nganterin yang lebih bagus lagi. Belum hilang motornya, angin aja. Ya gitu ya maksudnya. Ya pokoknya besok kalau ketemu uang palsu langsung apa? Oke, itu memang nggak enak, tapi nanti ada hikmahnya, yakin. Tapi jangan telepon saya. Saya nemu duit palsu nih. Saya robek 50.000. Ada 50 orang aja nelfon saya kali 5.000, 2,5 juta kan? Ya, praktek ya. Berarti kalau ketemu uang palsu, alhamdulillah, terus apa innalillahi, terus sampai biasa saja. Terus kalau kita nggak sobek dibelanjakan, maka kita memperpanjang kemaksiatan. Kita nggak tahu apa nanti dia mampirnya ke nenek-nenek tukang pecel. Yang paling kita takuti ke anak yatim. Nah baru, makanya sobek biar nggak nah. Sobek mas. Wah itu jihad. Allah ganti. Kalaupun di dunia tidak diganti, pasti di akhirat diganti. Yang rekamannya ada kok. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Surat Al-Isra. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Mansyura itu digelar. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Video ini cukup kamu masuknya ke neraka atau surga. Video ini sudah bukti kamu layaknya neraka atau surga. Itu buku catatan Anda itu loh. Itu sudah bukti. Nggak usah pakai dihisab lagi sebetulnya kita kalau udah melihat itu. Itu kira-kira gitu ya. Jadi Pak Ustadz kalau nemuin kasus gitu bilangnya alhamdulillah. Ustadz soalnya, kalau bukan Ustadz innalillahi sama. Iya, Ustadz kan katanya udah kuat gitu ya. Tapi ngalamin nggak? Udah pernah? Ngalamin ya. Ini pas bangun rumah ini, alat-alat sound system diambil semua. Alhamdulillah. Saya bilang juga alhamdulillah. Tapi nggak lama kemudian sound sistemnya baru. Ada dibeli. Iya. Emang gitu deh. Padahal kalau hilang, ya alhamdulillah. Iya. Allah pasti akan ganti. Tapi kalau bawa motor dikunci, jangan alhamdulillah. Itu kejadian nih. Baik. Insya Allah bisa dulu semua. Alhamdulillah. Cukup ya semua ya. Ada jam 3 ini. Jam 4. Biasa, Ustaz dan gayanya kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran wa wasi'an mubarakan ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir dalam kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan langkahnya Allah jaga ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Dan niatkan untuk hari Rabu kedua di bulan Juli nanti bisa hadir kembali. Insya Allah tahun bulan Juli jatuh pada hari Rabu keduanya tanggal 9 Rabu baik ya, tanggal 9 Juli nanti kita bertemu kembali mengaji bersama Kiai Abdullah Zainal Arifin dan bertemu niatkan juga saya di majelis ini. Semoga Allah berikan ilmu yang manfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa saya sampaikan kepada jamaah ibu-ibu untuk besok Sabtu ada rutinam Sabtu Pahing Maulid dan istighosah khusus ibu-ibu. Bapaknya nggak usah hadir, istrinya sudah hadir. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.